Pertama-tama ini saya beli kanebo ya, harganya murah cuma 10.000, silahkan dibelah 4, oke, supaya bisa menanam 4 benih, 4 macam sayur. Oke, potong 4, lalu cuci. Yuk, cuci bersih, tidak boleh pakai sabun, oke. Ini ada bekas-bekas minyak karena baru ya, diperes, oke, peras. Nah setelah itu kasih air, oke. Nah, terus cuci nampannya harus pakai sabun yang bersih karena nampan sering dipakai ya, jadi kotor. Cuci bersih pakai sabun, depan dan belakangnya dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, lalu dibilas dengan air sampai bersih. Ya, tidak boleh tertinggal air sabun ya, karena kalau ada air sabun bibit tidak mau tumbuh dengan sempurna. Tapi kalau kondisi bersih, bibit akan subur, cepat tumbuh dan subur. Nah ini kanebonya, oke. Ya, sekarang kita mau ngebibit. Nah ini kita taruh dulu kanebonya ya, 2 lembar untuk 2 jenis kale. Kebetulan saya mau nanam kale. Nah ini waktu naruhnya di beber supaya apa? Supaya waktu dia pecah tidak saling ikat mengikat, itu susah diambil. Dan saya yang jatuh-jatuh ini pungutin, naikin ke kanebo karena dia butuh air. Nah setelah itu taruh di situ, tapi tetap dikasih nama ya, di sininya kasih nama supaya kalau itu jatuh kita masih tahu bibit apa itu. Oke, ini setelah jadi, oke, ini namanya red ursa, yang ini nero. Nah saya tidak suka pakai karena ditutup rapat. Setelah itu masuk ke gudang. Sorry, saya tidak suka pakai tisu karena tisu lengket dengan benihnya nanti kalau sudah pecah. Nah disimpan di gudang tempat yang gelap, lalu diganjel sama apa aja, boleh diganjel yang agak berat, supaya dia kedap udara, nggak ada udara masuk. Nah sekarang kita mulai pemotongan rockwool. Rockwool itu dipotong selebar penggaris aja. Karena saya males ngitung-ngitung ya, ini kurang lebih 3 cm. Dikali 3, jadi dia akan kotak tuh. Ya toh, oke. Modelnya kotak begitu. Nah ini 3 kali 3, pas buat net pot. Ini 1 lembar jadinya banyak. Harga selembarnya tuh 100.000 waktu saya beli. Nah ini setelah 24 jam, nah ini bibitnya pecah udah. Nah si rockwool itu saya rendam air di sini, habis direndam air dibolongin pakai pensil, oke. Nah setelah dibolongin si benihnya ini dimasukkan, kepalanya di atas, ekornya di bawah ya. Jangan kebalik, karena kalau kebalik nanti nggak bisa tumbuh. Oke, kepalanya di atas, ekornya di bawah. Nah yang ini belum bisa, kayaknya kemudian ini besok. Yang kita kerjakan yang ini dulu, yang udah pecah panjang tuh. Nah lalu kita taruh langsung yang kena sinar matahari mutlak. Nah ini yang kemarin nih sudah keluar daun tuh ya, cepet kan kalau pembuatan saya. Nah ini yang barusan kelar. Nah lalu kita menyediakan media tanamnya. Media tanam ini pakai pupuk urea tidak boleh ya. Saya beli hanya untuk memberitahu bahwa ini tidak boleh dipakai. Pakainya cukup sekam bakar, kotoran sapi atau kambing, dan tanah. Cukup 3 jenis saja dicampur jadi satu. Oke? Nah ini dicampur jadi satu, ukurannya sama sebanding. 1 gitu. Misalnya sekam bakar 1 kilo, ini 1 kilo, tanah juga 1 kilo gitu ya. Kalau ini 10 kilo ini. Lalu ini dimasukkan tanahnya. Nah untuk orang yang tidak mau keluar uang karena sekam bakar kan 15.000, kotoran hewan 15.000, itu kan udah 30, belum lagi plastik kresek kan, itu 500 rupiah satunya. Jadi bisa pakai bekas sampah, bakaran sampah dengan tanah diaduk, lalu dimasukkan ke plastik kresek bisa, ya plastik kreseknya dibolongin. Nah ini sekarang kita memberi air. Setelah sudah diaduk rata tuh dikasih air ya. Nah setelah basah lalu dimasukkan si benih yang sudah ada 4 daun. Kasih lubang dulu karena si rockwool harus tertutup dengan tanah. Nah setelah demikian taruhlah di tempat yang mataharinya mantap. Oke? Nah itu. Nah setelah 1,5 bulan maka panen Anda.
baik di tanah maupun di hidroponik, keduanya akan panen. Nah ini dia cara panennya ya. Hidroponik atau tanah sama, kita ngambil dari bawah, kita gunting itu. Oke, kita gunting semua. Lalu pucuknya kita tinggalin. Pucuknya kita tinggalin 2 lembar atau 3 lembar boleh. 2 lembar cukup. Karena biar kita bisa panen setiap minggu. Nah jadi setiap minggu kita bisa panen. Nah yang kecil ini akan besar dalam seminggu. Oke ibu-ibu, selamat mencoba ya, sukses. Yang gak punya uang jangan takut, bisa kok menanam kale secara organik.